Bapa kami yang di surga, kembali sukacita kami datang kepadamu siang hari ini menjelang sore. Terima kasih atas segala hal yang kau berikan bagi bumi ini. Apapun itu Tuhan, tetap kami percaya pada janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menjaga memelihara kami sampai kepada segala sesuatu diperbaharui sampai Maranatha. Saat ini kembali Tuhan kami beribadah, memuji memuliakan Engkau karena kami selalu merindukan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan setiap saat dan waktu, karena kami hidup karena napas daripada-Mu. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu, kami renungkan, dan kami tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, untuk berjalan di dalam cahaya terang ilahi-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus bekerjalah untuk firman ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 18 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop milik pusaka suku Benyamin yang berbunyi demikian. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju kepada gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Gilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim. Kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneptoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungannya di tentangan Lebak Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke Lebak Hinnom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel, kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Pasin, kampung Ara, Sungai Yordan di sebelah selatan, itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur, itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Yemaraim Betel, Ha'awim, Para, Ofra, Kepar Ha'amonai, Opni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekam, Yir Ve'el, Tarala, Zela, Elat dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat sampai 14 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mengerti memahami tentang firman Tuhan, dan kita dapat menjadi pendengar dan juga merenungkannya, supaya kita dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kita, apa yang Tuhan lakukan pada bangsa pilihan, apa yang Tuhan inginkan dari mereka, apa juga yang Tuhan telah janjikan dan berikan kepada mereka. Biarlah kita jangan menentang Tuhan, tetapi kita harus memperingatkan bangsa yang telah menjadi pilihan Tuhan ini,
mereka tidak menyembah kepada berhala-berhala, mereka bertobat dari semua perbuatan jahat mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka yang keras hati sekalipun, seperti Tuhan mengasihi penjahat yang sangat jahat. Tetapi kalau dia mau bertobat sebagai manusia, pertobatan itu pasti akan diterima oleh Tuhan. Karena setiap pertobatan akan mendatangkan surga bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan surga bersuka cita karena seorang yang bertobat. Karena itu doakanlah para penjahat di dunia ini, sampai mereka semua benar-benar bertobat. Kita pula semua sama, kita sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Karena itu, mengucapkan pertobatan di hadapan Tuhan secara pribadi adalah indah, dan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, apa yang kami dengar dan baca, kiranya jadi kesaksian bagi kami, bahwa kami tetap mengasihi bangsa Israel, tetap mendoakan pertobatan mereka, mengasihi Palestina, mengasihi Iran, mengasihi semua bangsa-bangsa yang sedang berperang saat ini. Mereka juga bertobat semuanya dari semua perbuatan jahat mereka. Apapun yang telah mereka lakukan, baik telah menodai kesucian hati dan jiwanya mereka sendiri, maupun menyakiti hati Tuhan dengan percaya kepada setan, kepada penyembahan berhala, atau apapun itu. Baiklah mereka semuanya bertobat, seperti Engkau juga menerima pertobatan kami setiap hari. Kasihi semua bangsa di dunia, kasihi semua umat manusia, lindungi kami semuanya dari kejahatan, karena tiba saatnya Tuhan akan segera datang dan menghakimi dunia ini dengan adil. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.